Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Osli Usman dan juga Ibu Terry, selaku Korprodi dan juga dosen pembimbing saya, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NIM 1710621050 dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya di PT Jaya Toyota Body Paint. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari pembuatan laporan praktik kerja lapangan ini yaitu pertama ada berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari tahun 2024 mencapai 4,82%, dan tingkat pengangguran di kalangan lulusan baru masih terbilang tinggi, yaitu ada di angka 14,4%. Dengan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dan juga Kemendikbud terus mendorong transformasi sistem pendidikan Indonesia agar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Berbagai program unggulan, salah satunya praktik kerja lapangan, telah diluncurkan, yaitu bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memilih PT Setia Jaya Toyota Body Paint sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dikarenakan PT Setia Jaya Toyota Body Paint memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan yang profesional. Selain itu, eh, pada PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini juga memberikan kesempatan bagi praktikan untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai keterampilan yang relevan dengan bidang studi, yaitu customer relationship, manajemen proyek, dan data analisis. Oke, selanjutnya tujuan dari adanya praktik kerja lapangan ini yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi praktikan untuk dapat bekerja dalam bidang administrasi, customer relationship, dan keuangan. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman untuk dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Yang ketiga yaitu menambah keterampilan sehingga mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran mengenai cara kerja tim dan budaya kerja tim di dalam perusahaan secara nyata. Selanjutnya yaitu manfaat dari adanya praktik kerja lapangan ini, yaitu bagi praktikan sendiri, yaitu bagaimana membantu praktikan memahami pembuatan laporan keuangan dari mulainya dari proses pembayaran, dari pencatatan tanggalnya, sampai jadinya laporan. Dan dari divisi lain seperti divisi customer relationship, di mana praktikan membuat laporan mengenai hasil dari feedback yang dilakukan oleh perusahaan atas 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 pekerjaan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu memahami sistem kerja dalam tim. Nah, di sini praktikan dapat memahami bagaimana sistem kerja dalam tim, bagaimana tim itu bekerja, mulai dari penerimaan customer, sampai pembuatan faktur servis, sampai penyelesaian pembayaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan dan pengalaman bagi praktikan. Oke, selanjutnya ada tempat pelaksanaan. Nah, tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan itu berada di PT Setia Jaya Toyota Body Paint yang terletak di Jalan Tole Iskandar Binata nomor 3, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat.
Alasan memilih PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini karena praktikan melihat PT Setia Jaya Body Paint ini sebagai tempat pelaksanaan magang didasari atas pertimbangan eh, kesesuaian dengan program studi, keterampilan dan pengalaman yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan, dan lokasi yang mudah diakses dari rumah. Oke, selanjutnya yaitu proses pelaksanaan. Nah, dalam proses pelaksanaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada tahap pertama yaitu praktikkan menyiapkan berkas-berkas lamaran yang dibutuhkan dan diajukan ke beberapa perusahaan. Nah, berkasnya itu seperti lamaran, CV, dan surat magang dari fakultas, kemudian diajukan ke perusahaan seperti Hotel Said Jakarta Selatan dan juga PT Setia Jaya Toyota Body Paint. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu penerimaan praktik kerja lapangan di PT Setia Jaya Toyota Body Paint dan menentukan jam kerja serta pengenalan lingkungan kerja. Nah, tahap pelaksanaan ini dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 dan sampai tanggal 5 Juli 2024. Nah, untuk harinya yaitu terhitung dari hari Senin sampai Jumat dan jam kerjanya dari pukul 8 pagi hingga sore jam 4 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk tahap ketiga yaitu penyusunan laporan praktik kerja lapangan dan kelengkapan dokumen pendukungnya. Oke, bab 2. Tinjauan tempat praktik kerja lapangan. Nah, dalam tinjauan praktik kerja lapangan ini terdiri dari sejarah perusahaan. Nah, PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini didirikan pada tanggal 12 November 2013 sebagai anak perusahaan dari Setia Jaya Mobilindo yang telah berkecimpung di dunia otomotif sejak tahun 1981. Nah, berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter, bengkel ini terletak di Jalan Tol Iskandar nomor 3, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Lahirnya PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini dilandasi oleh komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat akan layanan perbaikan dan pengecatan kendaraan Toyota yang berkualitas. Nah, bengkel ini hadir sebagai jawaban atas permintaan tersebut yang berada di sekitar wilayah Depok, Bogor, Cibubur, Cimanggis, dan Parung. Nah, selama lebih dari 10 tahun, PT Setia Jaya Toyota Body Paint telah berkembang menjadi salah satu bengkel resmi Toyota ya, terdepan di wilayah Depok, Bogor, Cibubur, Cimanggis, dan Parung dengan total kendaraan masuk sebanyak 15 unit per hari dan 375 unit per bulan. Nah, kepercayaan dan kepuasan pelanggan inilah menjadi bukti nyata komitmen bengkel Setia Jaya Toyota Body Paint ini dalam memberikan layanan terbaiknya. Oke, selanjutnya visi, misi, dan budaya dari perusahaan. Nah, visinya dari perusahaan PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini menjadi bengkel terpercaya yang memberikan layanan perbaikan dan pengecatan kendaraan dengan hasil kerja yang cepat dan berkualitas tinggi. Nah, dalam nah, hal ini dituangkan dalam misinya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan bersertifikat Toyota Astra Motor, melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati, fokus pada kualitas, tepat waktu, dan target yang telah ditetapkan. Kemudian membangun teamwork yang solid di semua proses dengan orientasi pada pengurangan ridho, defect, dan return job. Nah, budayanya yang ada di perusahaan sendiri yaitu PT Setia Jaya Toyota Body Paint menerapkan budaya kerja 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke. Nah, selain 5S ini, budaya yang diterapkan dalam perusahaan ini yaitu ada 6S plus, yaitu di mana senyum, salam, sapa, sopan, santun, tolong, dan terima kasih. Nah, budaya kerja ini menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, efisien, dan aman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
Oke, selanjutnya itu ada struktur organisasi dari perusahaan PT Setijaya Toyota Body Paint. Nah, pada struktur organisasi ini terdapat Service Manager, CR Person, dan MRA, ADH, Claim Admin, Service Officer, Tech Leader, Control PTM, Mixing Paint, Final Inspection, Part Coord, Driver, Office Boy, dan Security. Nah, dari beberapa bagian ini, diantaranya ada kewajiban dan tanggung jawab dari beberapa bagian. Yang salah satunya tanggung jawab dan salah satunya yaitu kepala bengkel. Kepala bengkel. Nah, kepala bengkel ini bertanggung jawab kepada kepala cabang, memiliki tanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan bengkel dalam rangka peningkatan mutu dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Nah, untuk CRC atau Customer Relationship Center bertanggung jawab kepada cabang serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal menerima surat yang masuk dan membuat surat keluar atas nama perusahaan, membuat sistem penanganan inquiry dan komplain secara responsif dan tuntas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan cabang, pengelolaan semua feedback pelanggan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan, memberikan pemahaman yang jelas terhadap pelanggan mengenai penggunaan produk, memberikan pelatihan di cabang mengenai cara penanganan pelanggan, dan membuat laporan mengenai Net Promoter Score dan improvement yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, selain itu, kepala administrasi yang bertanggung jawab kepada kepala cabang dan bertugas dalam hal mengontrol AR unit dan AR bengkel, memeriksa kebenaran laporan harian kas atau bank, membuat cash flow, dan lainnya. Nah, selain itu ada admin claim. Admin klaim ini bertanggung jawab kepada kepala cabang bertugas dalam hal menghubungi dan pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya yaitu ada kasir yang bertanggung jawab kepada kepala administrasi bertugas dalam melayani pembayaran, pencatatan pembayaran, dan pengeluaran perusahaan dan laporan mengenai kas harian perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada billing dan EAR yang bertanggung jawab kepada kepala administrasi, bertugas dalam hal pembuatan faktur pajak dan pembuatan faktur pembayaran. Dan yang terakhir yaitu service advisor, bertanggung jawab kepada kepala cabang, bertugas dalam melayani permasalahan kendaraan pelanggan, mengurusi administrasi klaim asuransi yang nantinya diberikan kepada admin klaim. Nah, selanjutnya, bidang usaha perusahaan. PT Jaya Toyota Body Paint merupakan bengkel resmi Toyota yang bergerak di bidang perbaikan dan pengecatan kendaraan. Bengkel ini tidak hanya menerima kendaraan produksi Toyota, namun juga menerima kendaraan dari merek lain. Nah, keunggulan dari PT Setia Jaya Toyota Body Paint ini yaitu teknisi yang handal dan berpengalaman dalam menangani berbagai jenis kerusakan kendaraan, menggunakan suku cadang asli yang berkualitas tinggi, proses pengerjaan yang cepat dan tepat waktu, harga yang kompetitif, ruang tunggu yang nyaman bagi para customer. Oke, selanjutnya yaitu ada proses pelaksanaan praktik kerja lapangan. Pada proses pelaksanaan ini terbagi menjadi proses pelaksanaan, di mana pengurusan dokumen pendukung untuk pra itu proses pengurusan dokumen pendukung untuk melamar magang, di mana yaitu ada CV, surat tembusan dari universitas. Nah, setelah dokumen ini lengkap, maka praktikan mengajukan berkas lamaran ini kepada perusahaan. Nah, kemudian ke pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan kerja ini dimulai pada jam kerja selama 5 hari dalam 1 minggu, dimulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan pada PT STJ BDPN, praktikan ditempatkan di berbagai macam pekerjaan seperti bagian customer relationship, keuangan, dan data entry administrasi. Nah, untuk kendalanya yaitu praktikan kurang memahami sistem kerja perusahaan,
Istilah yang digunakan terasa asing, input data ke dalam sistem dengan akun yang berbeda, sulit memahami keterangan kendaraan out, dan sulit membedakan antara rawat jalan dan return job. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan yaitu diantaranya ada membuat rekap laporan 3 days follow up yang nantinya akan diteruskan kepada pelanggan untuk mendapatkan feedbacknya. Setelah mendapatkan hasil feedback, praktikan melakukan rekap hasil feedback itu menjadi satu laporan selama 1 bulan. Selanjutnya, praktikan juga melakukan rekap kinerja perusahaan berdasarkan eh, hasil dari kerja perusahaan, yaitu apakah kendaraannya keluar dengan kondisi yang pekerjaan selesai, rawat jalan, atau adanya return job. Nah, selanjutnya yaitu rekap kinerja dari SA atau Sales Administrator, Sales Advisor. Nah, yang keenam yaitu mengupdate tagihan vendor. Jadi, pada update tagihan vendor ini, praktikan eh, dibantu oleh sistem dari perusahaan, yaitu sistem SAP perusahaan. Kemudian ada update tagihan customer, kemudian ada input data pembayaran customer, dan yang terakhir yaitu update laporan keuangan. Nah, dalam kendala yang sebelumnya, praktikan dapat mengatasi kendalanya dengan cara bertanya kepada mentor dan staf lain mengenai sesuatu yang tidak dimengerti, lalu melakukan pengecekan sebelum laporan diserahkan. Nah, kesenjangan teori dan praktiknya, yaitu praktikan kurang memahami sistem kerja perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, kemudian belum mempelajari mata kuliah data analis dalam laporan bisnis. Nah, selanjutnya kontribusi praktikan terhadap perusahaan yaitu membuat laporan tagihan vendor, membuat update pembayaran vendor dan pelanggan, menyusun laporan pemasukan keuangan perusahaan, menyusun laporan pengeluaran perusahaan yang merupakan tugas dari bagian kepala administrasi. Nah, kesimpulannya adalah praktikan tidak hanya belajar mengenai customer relationship, melainkan beberapa bidang juga dipelajari seperti menggunakan sistem informasi perusahaan, input data keuangan, serta proses klaim asuransi dan proses penerimaan pelanggan sampai dengan proses pembayarannya. Praktikan juga belajar mengenai budaya kerja yang ramah, kolaboratif, fleksibel, dan nyaman. Nah, rekomendasi dari adanya laporan ini yaitu untuk fakultas, pihak fakultas dapat membangun kerjasama dengan PT Setia Jaya Toyota Body Pen dalam mewujudkan program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa. Dan untuk perusahaan, pihak perusahaan dapat kembali memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk melaksanakan program praktik kerja lapangan dan memberikan ilmu serta keterampilan bagi mahasiswa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.